Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang kurang 8 hari lagi akan ada agenda penting dari Kementerian Sosial yang menyangkut kelangsungan bantuan PKH dan BPNT bagi para KPM, PKH, dan BPNT. Apakah nantinya akan masih mendapatkan bantuan ataukah tidak? Kemudian KPM-KPM yang termasuk dalam golongan ini siap-siap akan dihapus bantuannya. Nah, seperti apa informasinya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasannya kini kurang 8 hari lagi akan ada agenda penting dari Kementerian Sosial yang di situ mengacu mengenai nasib KPM PKH dan KPM BPNT. Akankah masih berlanjut bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya? Mengingat di sini para KPM PKH dan KPM BPNT yang melalui KKS tinggal pencairan bantuan BPNT untuk alokasi Mei Juni, apakah nantinya masih tetap akan cair ataukah tidak? Kemudian bagi KPM PKH dan BPNT yang melalui PT POS, apakah nantinya juga akan cair ataukah tidak setelah tanggal 31 Mei tahun 2023. Nah, kira-kira ada agenda penting apakah? Kemudian di sini juga akan ada KPM-KPM yang resmi dihapus karena masuk dalam golongan-golongan berikut ini. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya mulai tanggal 14 di setiap bulannya Kementerian Sosial bekerjasama dengan pihak desa atau pihak kelurahan untuk selalu memverifikasi dan memvalidasi KPM-KPM yang sudah menerima bantuan PKH dan bantuan BPNT dari pemerintah agar supaya di situ setelah KPM mendapatkan bantuan di setiap tahapnya itu diverifikasi apakah di situ masih tetap layak menerima ataukah tidak. Karena di sini saat ini Kementerian Sosial lebih ketat ya dalam pengawasan terhadap KPM-KPM penerima bantuan sosial. Karena ya memang kalau sudah tidak layak lagi harus segera dicoret dan nantinya akan digantikan kepada nama-nama KPM yang sudah ada di data DTKS, nantinya akan menggantikan posisi bantuan KPM yang sudah dicoret tadi. Kemudian sahabat YouTube, jika di situ KPM ternyata sudah mampu, maka ya harus keluar dari bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, saat ini Kementerian Sosial banyak sekali melakukan berbagai cara agar data penerima bantuan sosial itu valid datanya. Artinya benar-benar orang yang layak mendapatkan bantuan itu adalah orang yang menengah ke bawah. Artinya orang yang kurang mampu. Nah, di sini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yakni yang pertama adalah verifikasi dan validasi yang setiap bulannya dilakukan oleh para perangkat desa atau perangkat kelurahan. Kemudian juga melakukan foto geotagging terhadap para KPM yang dilakukan oleh PT POS, yang PT POS itu bekerja sama dengan petugas-petugas, baik itu petugas perangkat desa, kepala dusun, RT, RW, ataupun bekerja sama dengan petugas pendamping PKH untuk memfoto rumah KPM-KPM yang baru saja mencairkan bantuan PKH dan BPNT-nya.
Nanti Kementerian Sosial akan membaca dan melihat semua laporan-laporan, baik itu dari perangkat desa setiap bulannya ataupun melihat foto-foto rumah KPM melalui PT Pos yang disebut dengan geotagging pos. Nah, kali ini sahabat YouTube, Kementerian Sosial benar-benar agar supaya penerima bantuan itu tepat sasaran dan menghindari fitnah tentang KPM penerima bantuan PKH dan BPNT adalah salah sasaran atau manipulasi data. Nah, di sini Kementerian Sosial ingin membenarkan bahwasanya jika memang ada KPM yang sudah mampu, maka harus segera dicoret dari kepesertaan PKH-nya. Jadi lagi-lagi yang diberikan wewenang itu adalah perangkat desa, perangkat kelurahan, dan foto geotagging yang dilakukan oleh PT Pos setiap pencairan. Jadi bila ada KPM yang hingga saat ini sudah kaya tapi kok masih menerima bantuan tersebut, ya memang harus segera dilaporkan kepada perangkat desa atau perangkat kelurahan sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, perlu Anda ketahui di sini juga akan ada agenda penting pada tanggal 31 Mei tahun 2023 atau bahkan maju di tanggal 30 Mei-nya. Di situ akan ada agenda penting, yakni menentukan nasib para KPM apakah lanjut bantuannya ataukah tidak. Karena pada tanggal 30 Mei tahun 2023 adalah hari terakhir untuk validasi dan verifikasi perangkat desa atau perangkat kelurahan terhadap para KPM yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena mulai dari tanggal 14 hingga tanggal 31 Mei akan ada validasi dan verifikasi terkait KPM-KPM penerima bantuan sosial. Jika di situ ditemukan ternyata sudah mampu, maka KPM tersebut akan dicoret bantuannya dan berdampak kepada bantuan selanjutnya. Artinya bantuan selanjutnya tidak akan cair lagi, baik itu PKH dan BPNT. Nah, kemudian bagaimana jika nasibnya bantuan BPNT-nya itu sekarang belum cair dan orang tersebut itu dicoret dari kepesertaannya? Bisa saja bantuan kali ini tidak bisa cair karena kepesertaan Anda sudah dicoret. Dan jika dicoretnya itu setelah SP2D Anda turun, maka bantuan tersebut menjadi bantuan yang terakhir Anda terima dan setelah itu Anda tidak lagi menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian sahabat YouTube, untuk kabar selanjutnya adalah mengenai KPM-KPM yang masuk golongan ini juga kali ini harus dicoret dari kepesertaan PKH dan BPNT-nya. Yang pertama adalah jika KPM terindikasi orang yang sudah mampu, kemudian di situ adalah terindikasi ASN atau TNI Polri, kemudian yang ketiga adalah di situ jika di satu rumahnya atau di satu kakaknya ada anggota keluarga yang diangkat sebagai tenaga TNI Polri atau PNS atau P3K. Kemudian selanjutnya jika di situ KPM diangkat sebagai perangkat desa, baik itu kepala dusun, kepala desa, dan lain sebagainya, yang penting perangkat kelurahan atau perangkat desa, maka sudah tidak boleh lagi menerima bantuannya. Kemudian selanjutnya KPM tersebut terindikasi penerima bantuan BLT dana desa. Kemudian selanjutnya KPM tersebut itu merupakan salah satu dari anggota keluarga pendamping PKH yang masih dalam satu kakak. Kemudian selanjutnya KPM tersebut terindikasi ganda kakaknya. Kemudian KPM tersebut juga terindikasi misalkan ganda dalam mendapatkan bantuan suami istri, suaminya dapat PKH, istrinya juga dapat PKH, maka ini tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya adalah terindikasi KPM tersebut sudah pindah alamat dan tidak diketemukan lagi. Nah, ini KPM tersebut juga harus dicoret kepesertaannya.
Kemudian selanjutnya adalah terindikasi KPM sudah meninggal. Nah, jika KPM sudah meninggal, maka bantuannya juga harus segera dicoret. Karena sifatnya bantuan itu tidaklah untuk diwariskan. Jadi kalau KPM yang atas nama tersebut sudah meninggal, maka ya bantuannya harus dicoret. Karena nantinya akan digantikan kepada KPM yang lainnya atau calon penerima bantuan PKH dan BPNT yang lainnya. Nah, itulah sahabat YouTube informasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.